Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020. Baik, pagi ini kita akan melihat 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-20 yang berkata sebagai berikut. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan, Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa barang siapa mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu daripada percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena ayat-ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara betapa pentingnya kita menyadari tubuh kita yang diajarkan dan diingatkan oleh firman Allah untuk diperhatikan, untuk diawasi, untuk dikendalikan. Tubuh ini harus diperhatikan, diawasi, dan dikendalikan. Nah, ada 3 hal yang kita jumpa dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, yaitu yang pertama, menjaga tubuh ini dalam hal makanan dan minuman. 1 Korintus 6 ayat 12 dan 13 dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukanlah semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Kita menjumpai nasihat firman Tuhan tentang bagaimana kita mengatur makanan yang kita akan makan. Karena itu dikatakan kita harus melihat bahwa segala sesuatu halal, tetapi tidak semua itu berguna. Dan janganlah sampai kita diperhamba oleh hal yang tidak berguna itu. Sebab itu Rasul Paulus berkali-kali menasihati jemaat Tuhan untuk memperhatikan makanan mereka. Karena di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 29, di situ dikatakan jelas, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Nah, kita melihat
bahwa ayat-ayat ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita harus jaga makanan yang kita akan gunakan atau manfaatkan untuk tubuh kita. Janganlah makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Janganlah makan daging yang darahnya tertahan, karena hal itu dilarang oleh firman Allah. Darah adalah tempat nyawa berdiam. Sebab itu kita tidak diizinkan makan darah, minum darah, karena itu bukan makanan, tapi itu tempat nyawa berdiam. Sebab itu kita harus perhatikan makanan yang kita akan makan, supaya dalam perjalanan hidup kita, setiap hari kita akan menikmati berkat Tuhan. Tapi awasilah, karena tidak semua karena halal, maka semua itu akan bermanfaat. Tidak semua yang halal akan bermanfaat, tetapi perlu dijaga, supaya kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan hidup kita ini. Hal yang kedua yang dinasihati dalam pembacaan kita tadi, yaitu menjaga tubuh kita dari percabulan. Hal ini penting bagi kita yang hidup di zaman akhir, karena Alkitab katakan dosa manusia yang ada di zaman akhir adalah kawin-mawin. Sudah kawin dikawinkan, hidup dalam percabulan, hidup dalam dosa zina. Dan itulah yang diingatkan. Dalam buku 1 Korintus pasal 6 ayat 18 tadi dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi kita menjumpai nasihat firman Allah. Ketika ada terjadi percabulan, maka dosa itu adalah dosa terhadap tubuh kita sendiri, dan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Sebab itu hal yang kedua dikatakan tadi, awasi kehidupan kita, hindarikan diri kita dari percabulan. Dan yang terakhir, di dalam buku 1 Korintus 6 ayat 19 ini kita menemukan ayat itu berkata sebagai berikut, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa hidup ini, tubuh ini harus diperhatikan dari makanan yang benar-benar harus dijaga. Dan yang kedua, tubuh ini harus dipelihara dari keinginan-keinginan nafsu cabul. Yang ketiga, tubuh ini harus dipercaya karena tubuh ini adalah tempat kediaman Roh Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 jelas dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjalani hidup kita setiap hari dengan membawa tubuh ini. Kita akan menggunakan tubuh ini untuk bekerja, namun kita juga akan melayani tubuh kita dengan makan, minum, dan istirahat. Tetapi jagalah tubuh ini. Ketika akan makan dan minum, perhatikan supaya jangan kita makan minum hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, yaitu makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan makanan daging yang darahnya tertahan. Hal yang kedua, hindarkan diri kita dari percabulan, karena itu menghadirkan dosa bagi tubuh kita sendiri. Dan yang ketiga, peliharalah hidupmu, karena hidup ini adalah bait Roh Allah, tempat kediaman Roh Allah. Sebab itu, mari kita sebagai orang percaya di tengah kesibukan kita, jaga makanan kita, jaga kehidupan persundalan atau keinginan hawa nafsu kita. Yang ketiga, jaga hubungan sebagai bait Allah di dalam diri kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Engkau mengingatkan betapa pentingnya kami menjaga tubuh kami, memelihara tubuh kami
supaya kami tidak menjerat tubuh ini dengan makanan-makanan yang tidak berguna dan kemudian mendatangkan malapetaka bagi kami. Sebab itu Bapa, tolong kami yang akan pergi bekerja, berbisnis, studi maupun yang tinggal di rumah. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami melakukan yang menyenangkan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan melalui tubuh kami. Tuhan, tolong sepanjang hari ini, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada percabulan, ataupun mengarah kepada mengabaikan tubuh sebagai rumah tempat kediaman Roh Allah, sehingga kami melakukan hal-hal yang buruk. Sebab itu Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini, supaya biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami. Kami mulaikan hari yang baru dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari Selasa di mana Pelprip Bethesda akan berkumpul beribadah bersama di ruang Alpha Omega, dan juga akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page. Dan biarlah kita bisa menikmati berkat Tuhan, dan di dalamnya Tuhanlah yang dipermuliakan. Tuhan memberkati.